Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas undangan di forum mutu yang ke-9 ini. Pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf dan salam hormat dari Direktur Utama PT Askes, Bapak Dr. Fahmi Idris, yang sedianya beliau sendiri yang akan hadir di acara yang penting ini. Namun karena ada audensi dengan Pak Panglima TNI di Cilangkap, pagi ini beliau menelpon saya, jadi untuk mewakili di acara ini. Bapak Ibu sekalian, mohon izin sebelum saya sampaikan paparan ini, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Edison, tadi disampaikan sama moderator. Saya di PT Askes mendapat amanah di grup manajemen Vaskes dan utilisasi. Itu ada 3 tugas Bapak Ibu sekalian. Bagaimana nanti di era BPJS per 1 Januari peserta BPJS Kesehatan paham kemana dia kalau mengakses layanan baik di primer maupun tingkat lanjutan. Itu satu. Yang kedua, kami mendapat amanah untuk mengendalikan kontrak. Jadi untuk Vaskes tingkat pertama itu ada sekitar 15.000 titik layanan di seluruh Indonesia. Draft standarnya tentu kami yang setting. Terus yang kedua ada sekitar 1.700 untuk rumah sakit untuk pelayanan tingkat lanjutan, baik tipe D, C, B, dan A. Terus yang ketiga kaitan dengan Bu Yulita tadi. Bu Yulita ini sudah ketemu lagi ya Bu ya di sini ya. Dulu di Jogja ketemu saya juga, di berbagai kesempatan juga ketemu Bu Yulita. Yang ketiga terkait dengan managed care. Kami di situ ada tugas utilisasi, jadi Vaskes dan utilisasi. Karena di 2014 ini sangat berbeda dengan yang sekarang sudah dioperasional oleh Askes, Bapak Ibu sekalian. Kalau kami sekarang kan perdim, kombinasi dengan sebagian Vivo Services untuk pembiayaan di tingkat lanjutan, kemudian di tingkat pertama kita pakai kapitasi. Nah nanti di era BPJS kan pakai inasi bijis, sehingga dalam setahun ini kami menimba ilmu Bu, untuk penyiapan dan bagaimana nanti kendali biayanya gitu tanpa mengurangi mutu. Salah satunya peer review dan seterusnya. Kemudian pola perilaku antar rumah sakit. Kemudian beberapa sudah kita akan tengarain dengan experience yang selama ini di Jamkesmas maupun yang terbaru dengan KJS. Pada saat kita diberi amanah oleh Pak Jokowi dan Ahok untuk ikut mengelola KJS itu. Dari situ sudah ada beberapa pengalaman ya untuk menyongsong era BPJS. Baik, 30 menit ya Bu, waktunya. Saya akan sampaikan sesuai dengan permintaan panitia, kendali mutu dan keselamatan pasien dalam peraturan BPJS Kesehatan. Mohon maaf Bu Yulita ya, sama belakang Ibu. Jadi agenda Pak, nanti saya highlight sekilas, ya, update SJSN dan BPJS Kesehatan, kemudian best practice dalam kendali mutu dan peningkatan keselamatan pasien, kemudian 3 regulasi yang mengatur tentang mutu. Ya, jadi yang keempat, konsep BPJS terkait kendali mutu, konsep kami kayak apa, dan terakhir tantangan dan harapan. Baik, pertama SJSN dan BPJS Kesehatan. Jadi ada biasanya kalau saya sampaikan materi ada 3-4 slide wajib yang biasanya kami sampaikan untuk menyamakan persepsi tentang program ini dan ke depan. Jadi kalau ada konvensi ILO 102, ada pasal 28, kemudian pasal 34 yang intinya sebetulnya negara Indonesia ingin mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Nah, kemudian keluarlah Undang-Undang 40 dan 24 bahwa ke depan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat di satu negara adalah apakah sudah mempunyai sistem jaminan sosial. Nah, saat ini memang kondisi kita sangat beragam. Ada yang sudah punya komplit, bahkan lebih dari itu. Ada yang belum punya. Di antara sekian saudara-saudara kita masih belum punya. Dari sistem jaminan sosial itu ada 5, ada 3 asas, 5 program dan 9 prinsip. 5 program, jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan jaminan yang saya maksud. Salah satu parameter kesejahteraan suatu negara.
terhadap penduduknya. Nah, kita berkomitmen dengan Undang-Undang 40 dan 24 itu, ini akan digulirkan program ini mulai dari jaminan kesehatan, kira-kira begitu. Kemudian mengandung 9 prinsip. Ini yang kaitan dengan kami akan berubah tadi Bapak Ibu sekalian. Saat ini memang kami di bawah BUMN, kita langsung di bawah Pak Dahlan Iskan. Untuk hal-hal teknis kita koordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Kira-kira sekarang yang seperti itu. Dan sekilas sejarah kami atau jaminan kesehatan di Indonesia, kita mulai BPDPK, dulu kita badan tahun 68, tahun 84 itu PHB, tahun 92 jadi Persero, 2004 menjadi badan lagi. Itu tuntutan dari regulasi. Tentu kami akan menjalankan 9 prinsip ini, gotong royong, nirlaba, dan nama dan seterusnya, ya. Yang intinya adalah berbeda dengan culture yang saat ini kita kelola dengan tugas-tugas dan seterusnya. Ya, tentu kita nanti PT Askes yang akan berubah BPJS Kesehatan, kita akan fight untuk menjalankan 9 prinsip ini. Ini Bapak, Undang 40 dan Undang-Undang 24 ini cikal bakal yang mengatur sistem jaminan sosial di Indonesia. Ini Undang-Undang nomor 40. Untuk Undang-Undang 24 intinya ada 2 BPJS di Indonesia. Pertama BPJS Kesehatan, yang kedua BPJS Ketenagakerjaan. Kesehatan diharapkan sudah mulai start 1 Januari. Kalau BPJS Ketenagakerjaan 1 Juli 2015. Itu transformasi dari PT Jamsostek. Itu yang akan mengelola 4 program lainnya. BPJS Kesehatan hanya mengelola 1 program, yaitu kesehatan. Nah, ini sekilas bahwa peserta nanti, ini tadi saya sampaikan wajib dalam 5 tahun. Jadi ini beda dengan JPK Jamsostek saat ini. Kalau JPK Jamsostek saat ini, Jamsostek itu mengelola 4 program, kecelakaan kerja, hari tua, kematian, dan jaminan pemberdayaan kesehatan. Itu JPK-nya sifatnya optional out. Artinya jika perusahaan, badan usaha mampu memberikan benefit minimal sama dengan program JPK Jamsostek, boleh mengelola sendiri. Itu namanya optional out. Jadi tidak semua sekarang badan usaha itu ikut untuk JPK-nya. Nah, ke depan ini wajib dalam 5 tahun. Sehingga diharapkan 2019 seluruh masyarakat ikut program ini. Kemudian klasternya dibagi 2, penerima bantuan iuran. Intinya program ini dengan membayar iuran. Kalau yang tidak mampu dibayar oleh APBN. Bahkan ada sebagian APBD misalnya seperti itu, dibayar oleh pemerintah. Kemudian non PBI yang membayar sendiri. Ada penerima upah, bukan pekerja dan bukan pekerja. Nah, di 2014 Bapak Ibu sekalian, sebetulnya langkah awal adalah unifikasi baik kepesertaan maupun sistem. Artinya apa? 4 program yang akan masuk rumah baru BPJS itu prioritas pertama. Program Askes Sosial sekarang. Kemudian program Jamkesmas. Untuk Jamkesmas ini Bapak Ibu sekalian, kami ditugasi saat ini untuk mengelola kepesertaannya saja. Artinya begitu peserta Jamkesmas yang jumlahnya 86,4 juta sakit datang ke rumah sakit, kita cek dengan master file ada, kita keluarin jaminan. Kelihatannya proses administrasinya sederhana Pak, tapi tanggung jawabnya luar biasa. Begitu kita salah memberikan jaminan, itu dampak uang di belakangnya. Ya kalau sakitnya sederhana, tadi 3 hari atau 5 hari pulang, mungkin dalam tanda kutip masih enggak seberapa masalah. Kalau dia kemudian katastrofik, penyakitnya kanker dan seterusnya, begitu salah yang kita jamin, itu menjadi tidak sederhana lagi. Itu yang saat ini. Setelah itu klaim dan sebagainya, yang ngurus rumah sakit atau dinas kesehatan atau Kemenkes. Tapi per 2014 total untuk Jamkesmas ini akan dikelola oleh BPJS. 2. Yang ketiga, TNI Polri. TNI Polri itu berdasarkan regulasi PP 69 Bapak sekalian, begitu pensiun automatically anggota TNI dan anggotanya itu dan anggota keluarga menjadi peserta Askes, wajib. Itu Askes Sosial, hukumnya wajib. Tapi yang aktif mereka kelola sendiri pada saat sehat. Di 2014 ini nanti ikut program itu. Yang keempat JPK-nya Jamsostek. Tantangannya menjadi luar biasa di 2015. Sehingga pembayaran nanti sama.
tadi inasi biji bisa seperti itu, tinggal memperbaiki dan seterusnya. Nanti secara bertahap masyarakat umum sudah boleh masuk 2015. Kami sudah siapkan IT dan sebagainya yang kapan lalu dilansing oleh Bumenkes seminggu yang lalu kalau tidak salah. Kami sudah siapin operasionalnya, pengembangan dari yang sekarang ada. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian berdasarkan iurannya, saya lewat saja. Manfaatnya, skema manfaatnya sama Pak. Itu equity dan non medis. Maksud saya benefitnya sama. Kalau tadi yang sekarang jam sostek itu beda-beda. Ada yang kanker ditanggung semua, ada yang kanker ditanggung hanya 100 hari. Ada ini nggak ditanggung, jadi banyak macam sistem layanan gitu. Nah di skema BPJS ini sama. Mau pemegang kartu jam Kesmas, jam sostek, akses sekarang sama. Itu yang dimaksud equity. Jadi orang miskin punya kartu PBI, dia kanker ditanggung, kelas 3. Orang kaya sakit juga ditanggung sesuai dengan hak kelasnya. Kalau dia naik kelas, boleh ada skema iur biaya, diatur seperti itu, sama tapi manfaatnya semua sama, manfaat medis. Yang membedakan non medis, di sini juga dimungkinkan non medis kelas 1 dan 2, belum menjual produk VIP. Namun boleh naik kelas, nanti ada 2 option. Pertama, selisihnya ditanggung sendiri oleh peserta. Yang kedua, kita akan kerjasama dengan asuransi swasta, yang mereka jual produk-produk VIP misalnya. Jadi nanti kalau naik kelas, dia dijamin oleh asuransi swasta, ininya ditanggung BPJS. Skema itu dikenal. Terus manfaat yang baru, ambulan. Saat ini di Askes pun ambulan tidak ditanggung. Jadi skema ambulan. Ini nanti di BPJS ditanggung. Dalam artian ambulan dari katakanlah rumah sakit tipe C ke B atau A karena kaitan dengan medis. Itu kan bagi kami juga sesuatu yang baru. Dan kita harus jalankan manfaat ini. Ya. Ini beberapa hal untuk manfaat. Jadi pelayanannya, saya ulang ini, yang paling penting adalah bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Di sini apa? Diminta BPJS konsentrasi ke pelayanan kesehatan perorangan. Artinya pelayanan kesehatan yang bersifat community, wabah dan sebagainya, tetap itu dalam kelola Kemenkes. Ya, kita orang per orang istilahnya, makanya di sini dimunculkan kesehatan perorangan. Pelayanan komprehensif Bapak sekalian, dan istimewanya lagi, mohon maaf. Selain pelayanan kesehatan tingkat pertama, RCTP dan RITP, pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, RJTL dan RITL, pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan Menteri. Jadi nanti dalam perkembangannya dunia kedokteran begitu dinamis. Saat ini sesuatu katakanlah untuk operasi stent di otak misalnya, stroke, itu sudah ada, tapi masih katakanlah masih ada riset dan sebagainya. Nanti itu dimungkinkan kalau ternyata dari hasil HTA dan seterusnya ini mungkin, dan dari segi finansial itu masih dimungkinkan. Jadi selain itu masih ada pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri. Itu luar biasanya skema ini. Nah kemudian kalau saat ini kita nggak tanggung Pak, begitu yang baru kita nggak cover gitu. Nanti masih dimungkinkan kalau ada peraturan dari Menteri tambahan, ini harus ditanggung BPJS gitu, kita akan tanggung benefit itu selain yang existing. Alur sama Bapak sekalian, tadi kita managed care adalah rujukan berjenjang. Kalau saya sebetulnya sederhananya ini seperti pada saat kita kuliah sudah. Jadi pada saat kita kuliah, kalau kita diagnosisnya observasi febris, hepatitis, kalau kita nulis bidal itu pasti langsung nggak lulus gitu. Dulu kita kalau nulisnya aneh-aneh, obatnya juga pasti ditanya sama profesornya. Sebetulnya itu basic managed care sesuai kebutuhan medis. Itu pasti kendali mutu dan biaya udah. Karena faktualnya memang begitu kita lulus tantangan luar biasa kayak gitu kan. Kira-kira inti sederhananya gitu sekalian. Seperti pada saat kita kuliah sudah, itu managed care, kendali biaya dan mutu. Ya. Sama alurnya berjenjang. Tentu kami sepakat dengan Bu Julita. Karena yang ada di ruangan ini ke depan juga jadi peserta BPJS, harapnya sama, dilayani dengan baik, tidak rigid, tapi peduli banget dengan kendali mutu dan biaya. Kira-kira itu message-nya. Aturan main dan sebagainya itu dinamis, 2 tahun sekali boleh berubah, kayak gitu intinya segitu. Ada kesempatan tidak ditutup kaku, udah ini saja gitu, enggak Pak. Jadi membuka kemungkinan sehingga rumah sakit juga hidup, kemudian kayak gitu kira-kira. Win for all. Termasuk kami Pak, jadi BPJS-nya biar bisa
bisa mengoperasikan dengan baik. Kita di sini pelaku juga, sebetulnya peserta juga. Ya, tentu harapannya ingin yang baik untuk semuanya. Memang tadi dibilang Bu ini agak ribet. Baik sekalian, ada 3 kelas ya, kelas 1, 2 untuk formal pegawai negeri dan sebagainya. Kemudian ada kelas 1, 2, 3 untuk penerima, bukan penerima upah dan bukan pekerja. Untuk penerima bantuan iuran hanya di kelas 3 dan tidak boleh naik kelas. Itu aturannya seperti itu, aturan main. Tidak all risk, beberapa hal tidak dijamin. Ini kita akan sampaikan nanti ke peserta juga hak dan kewajibannya. Ya, tidak dengan prosedur, langsung dipolikulit misalnya, kayak gitu. Kemudian pelayanan yang tidak bekerja sama dengan BPJS, karena tadi disampaikan untuk regulasinya adalah Vaskes milik pemerintah memenuhi syarat wajib, Vaskes milik swasta dapat. Sehingga saya banyak kenal teman-teman swasta itu masih ada yang wait and see, ada yang sangat nekat langsung ikut, ada yang ntar dulu dong belakangan kayak gitu. Itu emang dibolehkan, tapi memang regulasinya menguntungkan ke peserta dalam tanda kutip, karena begitu UGD peserta boleh dilayani di swasta meskipun belum kerjasama. Nanti rumah sakitnya lah yang mengklaim. Gitu, regulasi itu nanti kita akan sampaikan, pada saatnya kita akan sampaikan rumah swasta. Regulasi seperti itu. Kemudian kosmetik, ortodensi, infertilitas, itu tidak dijamin ya, sesuai dengan, ini masih banyak Pak. Komplementer, kemudian pengobatan yang sifatnya experience, perbekalan kesehatan, pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa atau wabah. Ini biar tidak duplikasi budget. Biasanya kalau masa tanggap darurat itu ada budget sendiri pemerintah untuk ngurus masalah kesehatannya. Intinya tentu peserta maupun masyarakat akan dilayanin. Cuman pembiayaannya nggak boleh double. Intinya begitu. Bukan berarti wabah tidak dijamin ya. Bapak sekalian, sasaran kami Pak, bagaimana sustain? Kita pada posisi mengoperate. Jadi pentarifan sudah ada yang atur sendiri di Kemenkes, premi pun sudah ada yang menentukan di Kementerian Keuangan. Jadi kita mengoperate. Memang dalam dinamika diskusi kami dilibatkan kayak gitu ya. Jadi ada peran masing-masing stakeholder. Karena untuk ini berjalan dengan baik, itu tentu butuh support dari semua pihak. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, tarifnya kemahalan dikit misalnya. Katakanlah dalam tanda petik menguntungkan rumah sakit. Ternyata 5 bulan kapalnya ini mau tenggelam karena nggak bisa bayar. Kita dihadapkan pada situasi bagaimana jalan semuanya. Jadi kemarin kita minta bantuan Bu Julita dan kawan-kawan, berapa sih yang pantas itu inasi biji kayak gitu. Kita intinya dalam artian biar nanti dia bisa jalan semuanya dengan baik kayak gitu. Rumah sakit juga tidak ada yang kolap, mestinya seperti itu kayak gitu. Terus tadi Bu Yulita sampaikan nanti kita akan evaluasi lagi dalam 2 tahun kayak gitu. Kapitalisme kayak gitu, tujuannya biar sustain Pak. Begitu jalan, nanti ini akan jalan terus kayak gitu. Kapal-kapal ini milik kita semua itu, milik masyarakat Indonesia kan kayak gitu. Jadi nanti dievaluasi, ini profitnya terlalu besar, kembali ke peserta, berarti begini ada pola pentarifan. Itu memang seperti itu dinamikanya Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ini dan sebagainya, itu masih beberapa tarif ditinjau, preminya kayak apa, nanti cukup apa enggak kayak gitu. Sehingga kita bisa sustain dalam jangka panjang, kita perbaiki, apalagi yang kurang bagus. Ini harus begini misalnya dan sebagainya, kan bisa diatur bersama seperti itu. Kemudian pemenuhan kebutuhan dan kehati-hatian tadi dan transparan. Bedanya kalau saat ini kita di bawah Menko BUMN, nanti langsung di bawah Presiden. Ya, kita BPJS itu langsung cantolannya Presiden, kayak gitu, karena badan hukum publik. Kemudian BPJS itu harus menyempurnakan mengembangkan sistem layanan, pembayaran dan sistem mutu. Jadi memang disebut-sebut terus mutu. Harus berkualitas, efektif, efisien. Di regulasi itu terus Pak. Jadi memang pas kalau konteksnya mutu. Ini best practice kita Pak. Jadi kita paling duluan menerapkan managed care. Karena 84 kita udah mau kolaps dengan model Vivo Service. Jadi mulai 84 kita ada namanya daftar plafon harga obat. Obat mesti ditata. Cuman kita kolaborasi dengan expert, bukan hanya Askes yang nyusun. Jadi ada Pak Iwan Dwi Prahasto yang kita anggap benar-benar mereka netral dan memberikan produk terbaik tapi harga terjangkau. Itu cara-cara kami. Kemudian sistem per dim, dulu Vivo Services, itu udah kapalnya udah tenggelam 84. Kita nggak bayar rumah sakit dan seterusnya. Dari pengalaman ke pengalaman itu manage care dengan dinamikanya yang persepsi pertama mesti ruwet,
ada UR kayak gitu bagi rumah sakit itu yang memang kita terus yakinkan bahwa ini adalah metode terbaik. Ini banyak struktur yang kita bangun dan kita akan kembangkan. Bagaimana sistem gatekeeper yang sekarang belum berjalan dengan baik, karena mungkin dengan berbagai dinamikanya atau beberapa PR, pembayarannya kurang ini. Nah ini kelihatannya nanti di peraturan Menkes kapasitas akan naik. Itu satu kabar gembira, kami pun juga bergembira. Dikira, oh kalau kapasitasnya naik, askesnya jadi susah, kakak Bu ya. Jadi semakin asal duitnya, kalau kami asal duitnya cukup, pemerintah mau bayar berapa, preminya cukup, kapitasi cukup, happy di primer, kemudian rumah sakit juga cukup, kami juga ikut senang Bu. Kami posisikan kita menjalankan roda itu. Nah sekarang masih muncul rumah sakit sebagai puskesmas raksasa, itu indikator kasar bahwa gatekeeper tidak jalan. Jadi kalau di Sutomo itu pasien akses saja 1000 ngantri kayak gitu ya. Nah ini nanti dengan berjenjang ini kita challenge untuk primer itu bisa menjalankan 155 kompetensi ID. Yang bikin kompetensi bukan BPJS tapi ID. Jadi kita menggandeng berbagai pihak kayak gitu. Kira-kira seperti itu yang kita akan jalankan. Ada sistem rujukan, program rujuk balik. Program rujuk balik itu contoh sederhananya kita kenapa kembangkan. Orang dari Gresik pagi-pagi kita tanya, Bu, di Akses Center Sutomo, hiruk pikuk gitu, Bu, jenengan badai ngapain? Ibu mau ada urusan apa ke sini? Saya hanya ngambil obat, Pak. Jadi dari Gresik itu 1 jam, dia hanya ngambil obat, pulang jam 6 sampai jam 2 siang. Nah itu kalau stabil kita kembalikan. Program rujuk balik itu kan juga dari peserta lebih bagus sebetulnya. Kira-kira seperti itu. Itu kadang-kadang apa ini rujuk balik lagi kayak gitu. Jadi memang itu yang kami harus pahamkan seperti itu. Dan seterusnya ini banyak Bu, di WHO ada kita dengan pertimbangan medik untuk second opinion kayak gitu dan seterusnya. Kemudian prosesnya ada UR tadi, peer review itu kita bandingkan dengan rumah sakit sekelas. Di situ akan kelihatan severitasnya, ada yang level 3 semua kayak gitu. Itu biasanya kita dari itu dulu misalnya. Satunya proporsinya normal, satunya itu semua level 3 apa iya. Kalau memang iya sih ya no problem. Intinya bukan berarti wah ini kalau iya, kalau level 3 semua itu berarti ada sesuatu, tidak seperti itu. Kita coba analisa ya, kalau sudah benar ya tidak ada masalah. Itu namanya UR dan peer review. Kita akan cari masukan. Outcome-nya adalah ujung-ujungnya apa yang dilakukan tadi adalah CSI dan Customer Satisfaction Index. Provider puas, kemudian peserta puas. Kita ada survei independen pihak ketiga yang melakukan. Pasti belum 100%, karena kalau di bidang jasa 85 itu dolar biasa. Ini result kita. Saya lewatin aja. Ini regulasi Bapak Ibu sekalian, beberapa kita quote dari regulasi dan ini kita akan lakukan. Di pasal 24 BPJS mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu dan sistem pembayaran. Jadi di pengalaman kami nanti begitu ngelola 1 bulan 3 bulan pertama itu terus kita akan pantau untuk bagaimana mengintegrasikan tadi. Itulah message dari managed care. Biar preminya juga relatif terkendali sehingga pemerintah bisa bayar, punya duit untuk bayar itu gitu. Kira-kira seperti itu. Tidak langsung kalau kita tidak lakukan UR ya sudah kita bayar saja, itu kan pasti premi nggak terkejar ujung-ujungnya di sana. Ya, kita ke arah sana. Kemudian di Perpres, jadi undang-undang tadi Perpresnya seperti ini, memperhatikan mutu pelayanan. Kemudian menerapkan sistem kendali mutu. Hal yang detail akan diatur peraturan BPJS. Kemudian di turunan Pak, ini kelihatannya muka-muka ini sudah final gitu ya. Kelihatannya Bu Menkes sudah tanda tangan kalau saya dengar bocorannya. Di situ sudah tinggal ke hukumnya kalau tidak salah. Itu yang jadi acuan kita bersama nanti di lapangan. Jadi di sini kendali mutu dan biaya pemenuhan standar mutu, kemudian serta proses pelayanan kesehatan. Dalam rangka penyelenggaraan kendali mutu dan kendali biaya, BPJS Kesehatan kita membentuk tim kendali mutu. Jadi kita selalu melibatkan orang-orang yang ahli di bidangnya. Kita dengan dengan UGM, dengan UI, dengan organisasi profesi, ID dan sebagainya, dan pakar klinis. Jadi kita akan bentuk tim nanti untuk bagaimana bahwa layanan kepesertaan ini benar-benar sesuai dengan harapan kayak gitu ya. Jadi intinya ada tim kendali mutu dan biaya dapat melakukan sosialisasi kewenangan, kemudian UR, audit medis, bila nanti terjadi sesuatu dengan PPK kita bisa komunikasi. Kemudian ada pihak ketiga yang paham banget
yang benar seperti ini, kayak gitu, seperti itu misalnya. Terus pada kasus tertentu, tim kendali mutu dan biaya dapat meminta informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan. Yang kemarin diskusi menarik di mana ya? Di Ancol kalau tidak salah. Jadi pada kondisi tertentu Bapak sekalian diperkenankan BPJS untuk cek itu tadi. Sebenarnya dalam rangka klarifikasi saja. Karena begitu kerjasama dengan BPJS Kesehatan, provider itu, risikonya adalah siap kalau ada audit. Begitu BPJS diaudit, cek ke Bapak, itu mesti harus membuka kayak gitu. Itu nanti diusulkan oleh Asosiasi Vaskes, organisasi mengusulkan, ini bagus ini untuk apa, dan misalnya seperti itu. Kemudian nanti dilakukan oleh tim HTA. HTA di bawah Kemenkes, bukan di bawah BPJS. Jadi beberapa hal memang di bawah koridor regulasi, sudah ada punya peranan masing-masing. Kemenkes ngatur ini dan seterusnya. Kita ngikutin itu. Ini tim HTA Pak terus ya. Kemudian untuk persyaratan teknis bagi Vaskes ada credentialing ya. Credentialing sebetulnya itu salah satu juga ciri managed care, yaitu tentang provider, seleksi provider. Kami mengacu pada Permenkes Pak. Jadi di situ disebutkan kalau untuk primer jargonnya di sana itu fasilitas kesehatan tingkat pertama, tidak fasilitas primer penyebutannya. Itu puskesmas, dokter keluarga, dokter gigi praktek mandiri, klinik pratama, ya kayak gitu. Itu nanti ada persyaratan mutlak, ada persyaratan teknis. Persyaratan teknis mengandung sumber daya manusia, sarana, vaskes, pelatihan medis dan seterusnya. Intinya dengan sarana yang cukup nanti, ini mampu mendeliver layanan dengan baik. Kita kasih waktu 5 tahun, lebih cepat, lebih bagus. Jadi kita sebagai peserta pun tentu berharap nanti dapat dilayani dengan baik, kondisi loketnya bagus, kemudian dan seterusnya. Karena kita juga sebagai peserta, misalnya seperti itu. Itu ada, Bapak Ibu mengacu, ini tripartit, bagiannya win-win for all. Ya. Di sini untung, di sini untung, di sini juga bermanfaat untuk masyarakat. Ini yang perubahan yang luar biasa di sini sebetulnya. Tidak hanya di provider aja, di kami juga Pak. Sama juga, karena kita was-was kalau nggak sustain nanti kayak gitu. Oh baik, 10 menit, oh masih cukup. Iya, terima kasih. Cukup 10 menit. Kemudian untuk standar pelayanan kedokteran kaitan dengan mutu, Bapak saya kutip dari ini Pak Dodi Firnanda ini ya, 2013. Jadi banyak hal di sini. Tentu mengacu pada Perpres ujung-ujungnya 12 tentang jaminan kesehatan. Kemudian ada Permenkes. Ini yang menjadi acuan kami untuk standar mutu. Ya. Tentu ada bagaimana jaminan kesehatan memberikan mutu layanan yang bagus. Di situ memperhatikan keamanan pasien, efektivitas tindakan, sesuai kebutuhan pasien, dan efisiensi biaya. Persis pada saat kita kuliah, kalau saya bilang menjelaskan kayak gitu, mesti kayak gitu kaitan dengan 4 hal itu. Habis sekalian, kemudian kita juga berbagai sumber ya. Jadi untuk kaitan kendali mutu dan layanan, sehingga dalam pengembangan nanti kita ada referensinya gitu. Selain dari referensi, kita mendengar para ahli dan seterusnya, ada masukan lagi, menurut kami baik, konteks, efisien, efektif, kita akan pakai itu, intinya seperti itu. Tantangan dan harapan Bapak-Ibu sekalian, tentu standarisasi kompetensi tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan bermutu. Saat ini kan salah satu isu besar di Vaskes itu distribusinya tidak merata. Kemudian kompetensinya juga tidak merata. Jadi tantangan untuk kita semua termasuk saya untuk meningkatkan kompetensi based on 155. Harapannya dengan kapitasi sudah cukup bagus kayak gitu ya. Nanti ini lebih men-challenge, dan yang kedua distribusi dokter lebih merata. Karena sekarang kayak klinik-klinik punya TNI Polri, banyak yang belum punya dokter, dengan tahu sistem nanti kapitasinya mungkin cukup dalam tanda kutip, itu bisa banyak dokter-dokter yang mereka akan kontrak dan sebagainya. Jadi butuh dokter terutama yang agak di perifer ya. Kira-kira itu lebih memungkinkan ya untuk kondisi seperti itu. Kemudian standar pelayanan yang berlaku sama di seluruh Indonesia, kemudian standarisasi Vaskes yang berlaku sama di seluruh Indonesia, standarisasi pembiayaan tarif yang rasional. Saat ini karena kita ingin menstandarisasi sesuatu yang sangat sangat beragam menurut saya. Itu tentu ada tantangannya, ada yang diuntungkan dalam tanda kutip, ada yang tidak diuntungkan dalam tanda kutip, kayak gitu, dan seterusnya ya.
Kemudian pengawasan kualitas pelayanan Vaskes. Nah ini siapa? Apa dinas kesehatan, apa asisten Vaskes. Ini kalau kami monggo aja. Semakin banyak yang ngawasi semakin bagus kayak gitu. Ya, jadi nanti yang bersuara biar pihak yang mengawasi itu. Ini kurang baik, ini sudah lumayan, ini yang mesti dibenahin kayak gitu. Kita perlu feedback, selain di internal juga ada. Mungkin kalau bagi pihak ketiga itu akan jauh lebih objektif dan lebih bagus. Kewenangan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek profesi sekompetensi, pembinaan etika dan disiplin profesi kepada tenaga kesehatan. Bapak Ibu sekalian, dari 9.500 titik puskesmas saat ini, kemarin saya shot kayak gitu dengan pesan jam kesmas dan sebagainya. Beberapa itu dia cakupannya lebih dari 50.000. Ya, saking tidak harus ngumpul di satu tempat. Kadang ada hanya yang 4.000. Jadi memang kondisinya seperti itu. Kondisi faktual seperti ini. Nanti tentu secara pelan ini akan titik-titik itu akan dibuat lebih merata kayak gitu. Kemudian kalau menurut ID itu apa? Angkanya satu dokter itu 3.000, kurang lebih 3.000 populasi. Jadi lah ini dengan praktek 6 jam. Bu Wita pernah ngitung kayak gitu ya. Artinya bagi nanti untuk Vaskes tingkat pertama BPJS, kalau dia prakteknya 24 jam, itu bisa lebih dari itu. Karena standar itu kan 6 jam 3.000, kalau 24 jam berarti tidak sama dong dengan 3.000. Itu yang seringkali salah persepsi. Hanya 3.000, kalau ini 24 bisa lebih itu. Kalau nanti meyakinkan, di situ disukai, dia buka dokternya 2 yang praktek misalnya seperti itu bisa beda lagi. Jadi kita akan sangat tergantung itu, meskipun ada parameter tertentu ya. Kemudian partisipasi aktif profesi bersama pemerintah dalam menyusun standar pelayanan. Dukungan profesi untuk secara konsisten menerapkan pelayanan yang efisien, efektif, dan berkualitas melalui penerapan standar pelayanan kedokteran dan kaidah-kaidah evidence base. Ya. Kemudian kesediaan profesi untuk meningkatkan kompetensi. Jadi kalau kasus itu bisa di primer, ya nggak perlu dari dirujuk misalnya seperti itu. Kalau sudah stabil di tingkat lanjutan dan dokter spesialis merasa bahwa ini sebetulnya bisa dikembalikan, itu untuk peserta juga dia aksesnya lebih dekat. Itu kan seperti waktu kita kuliah itu. Jadi kalau sudah stabil dikembalikan, nanti men-challenge kompetensi yang di Vaskes tingkat pertama. Itu yang sistem itu sebelumnya yang kita akan hidupkan lagi. Yang sekarang memang ya jalan masing-masing lah kalau saya bilang kayak gitu. Masih belum terintegrasi. Itu yang nanti menjadi fokus untuk kendali biaya, mutu dan biaya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian materi dari Pak Fahmi yang saya sampaikan, tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.